Selamat bergabung lagi di dalam program Family Togetherness di bawah pengendalian Jabatan Keluarga Malaysia Union Mission, MAUM, di mana selama beberapa hari ini kita telah melalui pelajaran demi pelajaran yang mendorong kita untuk membina semula mezbah keluarga, yaitu ibadah penyembahan keluarga di rumah kita masing-masing. Dan itu juga memberikan kita suntikan atau semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan, memperbaiki kualiti ibadah kita dengan beberapa cadangan-cadangan yang kita dengar di setiap pelajaran. Dan untuk masa sekarang ini kita akan menyanyikan lagu tema When God is in the Family, dan biar ini menyediakan hati kita kepada pelajaran dan juga kepada Tuhan. Dan sejeru selepas itu, saya akan pimpin kita di dalam doa pembuka. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door He's always knocking. He brings with Him His gift for us, and that gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Bapa kami yang berada dalam surga, yang telah memulahkan keluarga, yang telah membentuk keluarga bukan dengan kekosongan, tetapi dengan satu kewajiban, yaitu menyembah Tuhan Pencipta. Terima kasih oleh sebab setelah beberapa lama, beberapa waktu, hari-hari yang lalu, kami sudah mendalami maksud membina semula mezbah keluarga kami. Kami semakin mengerti, dan untuk hari yang terakhir ini kami memohon sekali lagi pimpinan daripada Tuhan agar kami mengerti tentang pelajaran yang akan kami dengarkan sebentar tadi. Terima kasih karena berkat-Mu menyertai kami, dan biarlah pelajaran ini akan menyegarkan dan membangun rohani kami, dan keluarga kami akan mendapat berkat. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, pada masa sekarang kita akan terus saja kepada pelajaran hari ini, di mana pelajaran itu bertajuk Yesus akan datang tidak lama lagi. Pelajaran bahagian objektif pelajaran akan disampaikan oleh D'Angel C, dan di dalam bahagian kajian dalaman akan disampaikan oleh Clary, dan setelah itu saya sendiri akan menyampaikan bahagian di dalam gunakan dan amalkannya. Mari kita dengarkan pelajaran ini bersama-sama. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Yesus akan datang tidak lama lagi. Ayat Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5.
Kedatangan Yesus Kristus yang kedua adalah harapan diberkati bagi umat Tuhan ke puncak Injil yang agung. Kedatangan Yesus yang kedua akan bersifat literal, pribadi, dapat dilihat dan di seluruh dunia. Apabila Kristus kembali, mereka yang telah mati dan percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi mereka bersama orang-orang saleh yang masih hidup akan diubah dan dibawa ke syurga, manakala mereka yang menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus tidak akan ke sana. Perkara-perkara yang berlaku di dunia kita hari ini dan nubuatan kebanyakan daripadanya telah digenapi, menunjukkan realiti bahwa Yesus akan datang semula tidak lama lagi. Oleh kerana tiada siapa yang benar-benar mengetahui masa yang tepat bila Yesus akan datang, adalah penting bagi kita untuk sentiasa bersedia walaupun pada hari ini. Tetapi tentang hari atau waktunya tiada siapa yang tahu, baik para malaikat di syurga maupun anak. Hanya Bapa yang tahu. Berhati-hatilah, berjaga dan berdoa, kerana kamu tidak tahu bila saatnya. Markus 13 ayat 32-33. Semoga Tuhan memberkati kita. Bahagian kajian dalam topik janji yang diberikan Yesus. Dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 1 sehingga 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh satu janji yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum penyalibannya. Janji yang diberikan kepada murid-murid Yesus sepanjang zaman, terutamanya mereka yang masih hidup apabila dia kembali ke bumi untuk kali kedua, bukan sebagai bayi dalam palungan, tetapi sebagai raja segala raja dan tuan segala tuan. Walaupun Alkitab memberitahu kita dengan jelas bahwa Yesus akan datang lagi, hari kedatangannya akan menjadi seperti kejutan bahkan bagi mereka yang menantikan kedatangannya, kerana seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 44 mengatakan, anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Kebenarannya, jika kita mempercayai firman Tuhan, maka kita mesti percaya bahwa Yesus akan kembali untuk kali kedua. Para pengikut dan orang Kristen awal memikirkan tentang kedatangan kedua sebagai harapan yang diberkati. Paulus mengatakan dalam Titus 2 ayat 13, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13 diungkapkan, tetapi kita berpegang kepada apa yang telah dijanjikannya, yaitu langit baru dan bumi baru yang dipenuhi dengan segala yang benar. Alkitab juga memberitahu kita bahwa apabila Yesus datang, semua orang akan melihat Dia. Matius 24 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya anak manusia akan datang seperti kilat yang memancar di seluruh langit dari timur hingga ke barat. Wahyu 1 ayat 7 menulis, lihatlah dia datang dalam awan. Seluruh umat manusia akan melihatnya, termasuk mereka yang telah menikam dia. Dan Rasul Paulus mengisytiharkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, pada waktu itu Tuhan akan turun dari syurga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung dan dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Lantas kita
akan bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi, bukan saja setiap orang yang hidup akan menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua, mereka yang mati sebagai orang percaya dalam Kristus akan dibangkitkan pada kedatangannya dan bersama-sama dengan orang percaya yang masih hidup akan dibawa bersama ke syurga untuk hidup bersama Yesus selama-lamanya. Ini bermakna orang yang kita sayangi yang mati dalam Yesus Kristus akan pergi, dibangkitkan untuk pergi bersamanya ke syurga. Alangkah gembiranya apabila kita melihat orang yang kita sayangi hidup. Kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, di mana kematian tidak akan wujud lagi. Malangnya kedatangan Yesus yang kedua bukanlah masa yang mengembirakan bagi mereka yang telah menolak Tuhan, dan keselamatan yang telah disediakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Alkitab memberitahu kita dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, kemudian manusia leluasa itu akan ternyata dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan hembusan napas dari mulutnya dan membinasakannya dengan sinar gemilang kedatangannya. Berita baiknya ialah dosa dan kejahatan telah berakhir karena Tuhan memusnahkan Satan dan semua orang yang memilih untuk mengikutnya. Berita baik bagi kita yang masih hidup adalah Yesus belum kembali dan kita mempunyai peluang untuk menerima keselamatannya supaya kita boleh bersedia untuk pergi bersamanya ke syurga apabila dia datang semula. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Dengarlah, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan makan bersama-samanya dan dia bersamaku." Adakah kita akan membuka pintu hati kita hari ini, membenarkan Yesus masuk dan hidup di dalam kita? Mengatakannya kepada Yesus bermakna mengatakan tidak kepada syaitan. Pilih Yesus hari ini dan alami sukacita, kedamaian, dan keselamatannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kiranya ini menjadi doa kita bersama sehingga pengakhiran. Di dalam bahagian gunakan dan amalkannya, dan di dalam bahagian cabaran Alkitab, keluarga boleh menjemput setiap anggotanya, setiap ahli untuk membaca ayat Alkitab, menghafalnya, dan membantu satu dengan yang lain untuk memberi tunjuk ajar kalau ayat itu sukar, dan apabila setiap ahli keluarga berjaya untuk menghafalnya, mereka akan membaca ayat itu bersama-sama sebagai satu keluarga. Jadi ini adalah satu activity atau satu perkara yang sangat baik dilakukan di dalam keluarga. Boleh juga diadakan atau diteruskan perbincangan keluarga seperti yang dicadangkan pada hari-hari yang lalu, di mana antara topik perbincangan keluarga pada kali ini adalah seperti berikut, yaitu apakah Anda kadang-kadang tertanya-tanya berapa lama lagi sehingga Yesus datang kembali? Dan berapa dekatkah kedatangan Yesus itu? Kongsikan juga kebimbangan, ketakutan, kegembiraan, dan harapan ahli keluarga tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ahli keluarga boleh kongsikan bagaimana kebimbangan mereka, ketakutan, ataupun kegembiraan mereka tentang perkabaran yang Yesus akan datang kedua kali. Begitu juga dengan penghayatan kepada beberapa ayat yang mana mengingatkan kita sebagai ahli keluarga mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Antara ayat tersebut ialah Yohanes 14 ayat 3, Wahyu 1 ayat 7, dan juga Lukas 17 ayat 22. Dan bincangkan di dalam keluarga mengenai ayat-ayat ini, bagaimana ayat-ayat sebentar tadi itu boleh memberikan pengharapan dan kedamaian walaupun terdapat banyak sekali kekacauan, gangguan di dalam dunia kita sekarang. Dan di dalam membina semula mezbah keluarga, message Elia yang terdapat dalam Maliaki 4, 5
hingga 6 adalah satu message pengharapan yang mengingatkan kepada kita bahwa sebelum Yesus Kristus datang kembali akan terjadi pemulihan. Dan pemulihan ini adalah pembaharuan, kebangkitan, penyembuhan, dan juga pembinaan semula mezbah keluarga, yaitu simbol kepada penyembahan kepada Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi inilah yang akan dipulihkan sebelum Yesus Kristus datang kedua kali. Di dalam Maliaki 4 ayat 5 hingga 6 menyatakan, seperti mana yang kita sering baca sebelum ini, sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan dia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada bapa mereka, supaya aku tidak datang dan mengazabkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak. Mari kita committed untuk mengisytiharkan message Elia dengan menyediakan rumah kita, orang yang kita sayangi, jiran untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan tentu sekali perkara ini menjadi satu hari yang sangat menyenangkan bagi kita. Pikirkan, adakah kita secara pribadi akan berada di sana? Atau adakah orang-orang yang kita sayangi itu juga akan berada di sana? Atau apakah jiran kita akan berada di sana? Jadi pikirkan tentang membina kembali semula mezbah keluarga ini, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Dan di dalam bahagian terakhir ini juga bolehlah dilakukan perjanjian ibadah keluarga. Dan berikut adalah kata-kata yang boleh dicetak dan ada bahagian atau ruangan tanda tangan untuk setiap ahli keluarga, dan ada tarik yang diletakkan di sana. Dan kata-kata dalam perjanjian ibadah keluarga ini adalah seperti berikut: kami, keluarga, yaitu nama keluarga, committed untuk menjaga api mezbah keluarga kami diangkat ke surga. Kami memilih untuk memuji Tuhan, pencipta setiap hari, dengan mengadakan ibadat keluarga pada waktu pagi dan petang. Kami akan meminta pengampunan daripada Tuhan dan bersyukur kepadanya atas berkat yang dilimpahkannya kepada kami setiap hari. Kami berjanji untuk membalikkan hati kami kepada Tuhan dan kepada satu sama lain. Kami mahu menjadi Elia zaman modern dan menyediakan orang lain untuk kedatangan Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang tidak lama lagi. Jadi kata-kata ini boleh dicetak dan ada tanda tangan seperti mana yang sudah diberitahukan tadi. Ada tanda tangan untuk setiap ahli keluarga dan ada tarik. Lalu adakanlah ibadah keluarga yang istimewa ini mungkin pada petang Sabat, dan buat perjanjian bersama keluarga tentang perjanjian berbakti atau ibadah ini. Dan adalah baik juga untuk menjemput 1-2 keluarga yang lain untuk bergabung, dan pertimbangkan juga untuk menjemput keluarga yang mungkin tidak seperti keluarga kita, mungkin yang juga bergumul di dalam mengadakan kebaktian keluarga, dan mezbah keluarga itu perlu dibina semula. Dan ingat juga untuk menjemput individu-individu seperti seorang balu, ibu bapak tunggal, pasangan muda, keluarga belia bujang, keluarga yang mungkin baru memulakan keluarga. Ini akan menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka, di mana mereka juga terdorong untuk membina kembali keluarga atau mezbah keluarga dalam keluarga mereka masing-masing. Lalu kongsikan juga pengalaman sepanjang minggu sembahyang berkaitan dengan family togetherness ini, dan bagaimana pentingnya juga untuk membina semula mezbah keluarga, dan dengan menjemput tetamu yang ada, dan kita juga dapat menyatakan
atau menekankan tentang kepentingan ibadah keluarga setiap hari di dalam keluarga mereka sendiri. Jadi dengan panduan-panduan ini kita boleh lakukannya di rumah, dan kiranya sepanjang pelajaran-pelajaran yang lalu ini boleh memberikan kita dorongan untuk tetap melakukan dan mendirikan kembali, memperbaiki mezbah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati, dan biarlah mezbah keluarga kita itu selalu bernyala-nyala. Demikianlah pelajaran yang sudah kita dengar tadi, yang sudah tentunya memberi kita satu dorongan semangat kepada satu komitmen untuk memperbaiki, membina semula mezbah keluarga kita masing-masing. Karena itulah kehendak Tuhan. Dan Yesus mau ini terjadi sebelum Yesus datang kembali. Masa sudah dekat untuk Yesus datang. Kita tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi yang boleh kita lakukan adalah untuk memastikan setiap keluarga akan terus beribadah kepada Yesus. Setiap keluarga akan terus melihat bahwa mezbah keluarga ini adalah satu perkara yang penting di dalam kehidupan keluarga. Demikian juga mempersiapkan orang lain, menyatakan perkara ini kepada orang lain, kepada jiran kita, kepada saudara mara kita. Dan biarlah ini akan mengangkat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, karena sekarang kita sudah memahami betapa pentingnya family togetherness melalui mezbah keluarga di rumah masing-masing. Mari kita sambut pelajaran ini dengan menyanyikan lagu When God is in the Family. Dan sejurus selepas itu kita akan dileng doa, dipimpin doa oleh Saudari Clary. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door He's always knocking. He brings with Him His gift for us, and that gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Ya Tuhan, terima kasih atas janji kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami tahu bahwa setiap janji yang Engkau janjikan ditepati. Dan ini adalah janji yang kami tidak sabar menunggu untuk Engkau tunaikan. Bantulah kami untuk membina hubungan yang lebih erat dengan-Mu, supaya dengan penuh kasih dan kuasa-Mu, kami akan mengungsikan berita baik ini dengan orang lain untuk membantu mereka bersedia untuk hari yang besar itu. Dalam nama Yesus, amin. Dengan ini maka berakhirlah program Family Togetherness ini yang telah berlangsung selama seminggu, dan kiranya kita telah mendapat komitmen dan juga akan membuat pembaharuan di dalam mezbah keluarga kita, dan ia akan berlangsung sampai Yesus datang kembali. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua.